Dian. Dian. Oke. Udah benar begini? Oke. Nah, udah siap belajar? Siap. Oke. Nah, karena udah siap belajar, kakak akan mulai pembelajaran untuk hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, kita langsung mulai ya pelajaran hari ini. Kakak akan mengawali pembelajaran hari ini dengan suatu peristiwa. Nah, misalkan kakak kan di sini berdiri di sini ya. Misalkan kakak jalan mendekati meja yang di sebelah kamu, ya kan? Nah, ketika kakak mulai mendekati meja, bagaimana jarak antar kakak dan meja? Ya, jaraknya semakin dekat atau semakin jauh? Oh ya, benar. Berarti jarak kakak semakin dekat dengan meja. Nah, ketika kakak mulai dekat hampir sampai ke mejanya, jarak kakak berarti gimana? Apakah bisa dikatakan jarak kakak itu 0? Bisa. Kenapa bisa dikatakan itu 0? Kalau dekat. Oke. Nah, jadi karena jarak kakak ini hampir dekat dengan meja, tapi kan kakak belum sampai ke meja. Jadi tidak bisa dikatakan jaraknya 0 karena masih ada jaraknya, ya kan? Berarti bisa kita ambil kesimpulan berarti jarak kakak ini hampir mendekati 0, tapi tidak 0. Oke. Nah, itu yang akan kita pelajari kali ini. Nah, dalam matematika, konsep yang akan kita pelajari terkait mendekati tapi tidak sampai. Itu berarti kita sebut sebagai limit fungsi. Nah, apa yang perlu kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar yang pertama tentang konsep limit. Kakak tulis dulu di sini ya, konsep limit. Tadi kan kakak udah memberi contoh peristiwa. Nah, itu sebenarnya gambaran umum apa itu limit, limit fungsi. Apa itu limit fungsi ya? Atau konsep dari limit fungsi. Sekarang kakak akan langsung masuk ke secara matematikanya. Oke, kakak mulai ya. Misal
2. Berarti sama dengan ya 3,9. Berarti di sini 3,9. Lah kalau misalkan X-nya jadi 1,99. Berarti 3,99. Oke, benar. 3,99. Kamu bisa lihat nggak apa yang terjadi dengan nilai fx-nya? Lebih dari 2. Oke. Jalannya. Nah, jadi kan gini. Oke. Nah, 1,9 ke 1,99 ke sini semakin ke sini berarti nilainya semakin mendekati 2 atau semakin menjauhi 2? Semakin mendekati 2. Nah, berarti nilai fx-nya semakin ke sini atau ke kanan, ini berarti nilainya semakin dekat dengan 4. Oke, nah itu kalau pendekatan dari kiri. Jadi pendekatan dari kiri hasilnya fx-nya ini mendekati 4, ya kan? Nah, kalau kita ambil pendekatan dari kanannya, kalau dari kirinya tadi kurang dari 2, berarti kita ambil nilai yang terdekat dengan 2 dari kanannya, berarti yang lebih besar dari 2. Misalkan kakak punya 2,01 sampai 2,1. Oke, paham dari sini nilai x-nya? Oke, berarti nilai fx-nya berapa ketika x-nya ini 2,01? 4,01. Oke, 4,01. Kemudian kalau x-nya kita dari 2,1, fx-nya berapa? 4,1. Nah, kalau ini berarti semakin ke kiri atau semakin ke kanan yang mendekati angka 2 ini? Makin ke kiri. Semakin ke kiri. Nah, semakin ke kiri fx-nya bagaimana? Fx-nya Semakin dekat dengan dekat dengan angka berapa? Ya, sama semakin dekat dengan angka 4. Nah, berarti kalau dari kanan pun juga mendekati 4, dari kiri juga mendekati 4. Nah, itu adalah awal mula untuk konsep limit. Oke, jadi misalkan kakak tuliskan seperti ini, limit ini fx ini, kamu bisa cara bacanya nggak? limit Apa? Cara bacanya gimana? limit fx sama limit x mendekati 2. Iya, benar. Fx. Nah, jadi kakak ulangi lagi ya, caranya benar. Tadi limit x mendekati 2 dari fungsi fx, ya kan? Nah, kakak contohkan fx-nya misalkan kakak masukin yang ini, ya kan? Misalkan kakak masukkan, jadi kan limit x mendekati 2 dari x plus 2, ya kan? Nah, berarti limit itu tentang apa? Tentang iya, pendekatan. Kan ini pendekatan nilai 2, bukan berarti nilainya 2. Nah, tadi ketika nilai x-nya mendekati 2, seperti yang kita bahas tadi, itu nilai fx-nya jadi ayo
substitusi langsung, ya kan? Karena kita langsung memasukkan nilai x-nya ke fungsinya. Oke, di sini mau tanya dulu atau udah paham? Oke, kita lanjutkan. Misalkan kakak punya lagi persamaan yang kedua. Oke, persamaan yang kedua, misalkan ada limit x mendekati 2 kan? Dari x kuadrat min 4 ke x min 2. Apa yang bisa kita lakukan? Apa kita bisa substitusi langsung seperti yang tadi? Tidak. Kenapa tidak bisa? Karena ini udah nomor 2 gitu ya. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba kalau kita substitusi langsung. Kalau kita substitusi langsung, jadinya kan x-nya berarti kita ganti dengan angka 2. Berarti jadinya 2 kuadrat minus 4 per 2 min 2 sama dengan ini 2 kuadrat min 4 0. Oke, 2 min 2 0. Nah ini jadinya tidak terdefinisi. Oke. Nah tadi kan kita substitusi langsung. Nah substitusi langsung itu sama artinya ketika kita menganggap nilai x-nya itu 2, ya kan? Karena kita langsung mengganti nilai x-nya jadi 2. Nah, tapi kita kembali ke konsep limit tadi. Limit itu apa? Nilai pendekatannya, atau berarti nilai-nilai yang di sekitar x sama dengan 2. Jadi tidak tepat 2, ya kan? Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mengerjakan ini? Atau mencari nilai limit fungsi yang seperti nomor 2? Nah, kakak kasih dulu. Nah, di sini ada persamaan kuadrat. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan persamaan kuadrat? Masih ingat? Biasanya di persamaan kuadrat itu ada apa aja sih? Biasanya ada pemfaktoran. Iya, benar. Ada pemfaktoran. Nah, jadi di sini apa yang bisa kita faktorkan? Yang atas atau yang bawah? Yang atas. Nah, atas. Oke. Ini berarti kan limit x mendekati 2 ya. Berapa pemfaktoran x kuadrat min 4? Ayo, pemfaktoran ini pemfaktoran. Bukan dijumlahkan, tapi pemfaktorannya. Nah, biasanya kan pemfaktoran kita gini ya, buat ada dua ruang nih, biasanya kayak persamaan pertama dikali sama persamaan kedua. Nah, jadinya apa pemfaktorannya? X Plus 2 sama X min 2. Oke, x min 2. Yakin? Yakin ya? Oke, kita coba hitung x kali x. X kuadrat X kuadrat. Ini berarti positif 2 dikali x plus 2x. plus 2x benar. Nah, x dikali min 2. Min 2 ada x-nya jangan lupa. Min 2x. Iya. Tadi kan ada plus 2x. Tahu gambarannya nggak? Bisa bayangin nggak? Tadi ada minus 2x ya kan? Terus ada plus 2x. Berarti hasilnya kakak aturan di sini dulu ya. Jadi kayak gini, x plus 2, x min 2 kan? Jadi ini dikali ini kan x kuadrat. Terus ini dikali ini plus 2x. Kemudian yang ini dikali ini jadinya tadi min 2x. Kemudian yang terakhir ini 2 kali negatif 2 min 4. Nah ini sama ini jadinya 2. Ayo x plus 2x min 2x. Karena ini sama-sama punya x, sama-sama punya x, jadi kita bisa menjumlahkan yang depannya. Jadi plus 2 minus 2 jadinya 0. Jadinya kan tinggal x kuadrat minus ya minus atau positif 0 sama aja kan. Terus minus 4 lo kan bisa dihilangkan. Oke, jadinya x kuadrat min 4. Berarti udah benar belum? Oke, berarti pemfaktorannya udah benar. Oke, kita tulis juga bawahnya ada x min 2. Bentar, karena kita tadi orang-orang kita
Yang ini bisa disederhanakan, kan? Jadinya tinggal X plus 2. oke, jadinya kita tulis lagi ya. Limit X mendekati 2 dari ini tinggal X plus 2. Oke, sekarang bisa nggak disubstitusi langsung? Bisa. Bisa. Nilainya berapa jadinya? Nilainya 4. Iya, berarti jadinya X-nya diganti 2, kan? Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, ini baru ketemu nilai limitnya. Nah, ini berarti ada cara yang kedua, karena beda dengan cara yang pertama tadi ini. Berarti cara keduanya apa? Kita penyederhanaan dengan apa tadi? Dengan pemfaktoran. Oke. Dengan pemfaktoran. Oke. Udah ya, kita udah bisa nih mengajarkan limit dengan dua cara. Oke. Oke, kakak kayaknya punya lagi contoh lagi. Kita lanjut ya, atau udah capek nih? Belum. Belum, semangat banget nih. Oke. Cara yang kedua adalah penyederhanaan dengan pemfaktoran, baru bisa disubstitusi langsung. Nah, di sini apa yang bisa kamu lihat dengan yang pertama? Oke, tadi kakak berupa nulis ya tadi. Kalau tadi, oh ini udah, ini. Nah, kalau tadi kan nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya. Kalau ini nilai fungsinya sama nggak dengan nilai limitnya? Sama 4. Ayo, kan tadi kita pertama ini substitusi langsung. Berarti ini beda. Oke. Ketika ketemu 0,0, kita harus mengolah fungsinya terlebih dahulu. Oke. Udah? Pusing? Oke, kita lanjut. Kakak punya contoh yang ketiga. Oke, misalkan contoh yang ketiga di sini kakak punya sebuah fungsi limit. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 per X min akar 6 min X. Bisa baca nggak? Ini limit X di dekat limitnya ya. Ini yang fungsinya, kan? Nah, apa yang bisa kita lakukan? Faktoran lagi. Oke, kita coba pemfaktoran. Oke. Kalau kita coba faktorkan, jadinya kan limit X mendekati 2. Kita faktorkan dari berapa tadi? X plus X plus 2. 2 dikali X min 2. Kemudian yang bawah bisa nggak? Keluar. Apanya ini? Ayo, ini kan ada dalam akar. Susah kan? Iya. Nah, berarti kita akan menyederhanakan akan menjadi hal yang susah dilakukan. Kan? Jadi apa yang bisa kita lakukan lagi? Kalau ada bentuk akar, biasanya ada bentuk akar, terus ada pecahan. Ya, sama sih sebenarnya disederhanakan. Tapi caranya gimana? Nah, ada satu lagi cara yang bisa kita lakukan. Dikalikan dengan sekawannya. Iya. Pernah dengar nggak dengan sekawannya? Mana nih yang harus dikalikan dengan sekawannya? 6 min X. 6 min X.
apa? Berapapun angka atau fungsi yang dikalikan angka 1, hasilnya kan fungsi atau angka itu sendiri, ya kan? Nah, sama kayak ini. Kalau ini dikalikan 1, hasilnya berarti kan tetap atau berubah? Tetap. Nah, karena kita kan menyelesaikan soal ya, bukan untuk mengubah soal gitu. Jadi ketika ini sudah dikali 1 tetap fungsinya sendiri, berarti kita tidak merubah soal kan? Kita tetap menggunakan soal itu, ya kan? Oke. Bentar, yang coba-coba kita harus dulu. Oke. Udah sampai sini paham? Oke. Sekarang kita bisa mengalikannya. Kita tulis dulu ya. Limit x min 2. X kuadrat min 4 dikali ini. Karena kalau susah dihitung, bisa kita tulis dulu tinggal x kuadrat min 4. Karena ini satu kesatuan, jangan lupa dikurung, ya kan? Dikali x plus akar 6 min x. Nah, kita bisa kali yang bawah kan? Biar lebih sederhana, bisa langsung kalikan. Gimana cara perkaliannya? X kuadrat kali x. Ini berarti x dikali x dulu, jadinya x kuadrat. Terus kemudian ini jangan lupa minumnya. Min akar 6 min x dikali plus ini dikali plus x, ya kan? Jadinya positif atau negatif? Minus. Oke, minus. Minus berarti berapa? X. Ayo tetap x akar 6 min x. Nah, karena meskipun sama-sama ada x, tapi satunya ada di akar. Nah, ketika ada misalnya akar x, kalau kita keluarkan dari akar, apa yang bisa dilakukan jadinya? X maka setengah. Nah, karena ini x maka setengah kan jadinya. Lah, ini kan x, di luar x, berarti kan dia makanya beda, ya kan? Jadi bisa ditulis seperti ini. Oke, kemudian tadi sampai mana? Berarti x kali x terus ini ya negatif dikali positif ini, kemudian gantian yang x dikali positif akar 6 min. Berarti positif, jadinya positif atau negatif? Positif x akar 6 min x, ya kan? Bentar, kita hapus dulu ya yang ini. Oke, jadinya kayak gini udah. Yang terakhir apa yang perlu kita kalikan? Ya, dalam akar ketemu dalam akar. Negatif sama positif, jadinya negatif. Oke, negatif, jadinya negatif berapa? Negatif x. Ya. Nah, karena ini dalam akar kan, di dalam akar ketemu akar dikalikan akar, tapi nilai dalamnya sama, berarti bisa kita tuliskan kalau dikalikan jadinya 6 min x. Nah, karena tadi dia satu kesatuan pasti akar, jadi kita juga harus satu kesatuan pasti keluarkan. Oke, udah sampai sini, udah bingung? Mau diulang lagi? Ya. Oke, jadi pertama ya bisa kita ini biar beda warna. Jadi kan dari x dikali x, ya kan? Paham ya sampai sini. Terus minus ini dikali x, ya kan? Terus yang sini dikalikan atasnya, ya kan? Udah, terus ini dikali yang ini. Kalau bingungnya bagian mana? Bagian kenapa akar dikali akar jadinya positif ini? Oh gitu, oke. Kakak kasih contoh ya. Cara menghitung gitu. Misalkan ada kita pakai angka biasa, akar 2 dikali akar 2. Berarti berapa? 2. Ya, kenapa kamu bisa menjawabin 2? Nah kan biasanya kita bisa menuliskan tetap dalam akar, terus 2-nya dikali 2 sama dengan 4. Nah, sama dengan 4, kan dari 4 itu berapa? 2, ya kan? Nah, kalau misalnya berarti kalau akar x dikali akar x, jawabannya x. Jadi kalau misalkan ada akar 6 min x dikali akar 6 min x, berarti jawabannya
pegang itu berarti kamu ya, berarti kamu kan udah gak pegang sama sekali kan, berarti ini nol. Nah, jadi kuncinya ketika ada negatif sama positif tapi pada penjumlahan bukan perkalian dan nilainya ini sama, hasilnya berarti nol. Oke, udah paham? Oke, kita lanjut lagi. Berarti karena kita ini nol di penjumlahan, nol itu berarti bisa kita abaikan, berarti udah ditulis kan? Ini berarti udah clear ya yang ini. Karena udah clear, kita tulis yang atas ada x kuadrat min 4, kemudian ada x plus akar 6 min x kan? Yang bawah berarti tinggal apa? X kuadrat Min 6 ya, dalam bentuk 6 min x. Oke. Nah, inilah baru kita hati-hati sama simbol dalam kurung. Nah, ketika kita mau mengeluarkan nilainya ini, berarti bisa kita ubah jadi misalkan ada x kuadrat min 6 min x ini, mau kita mengeluarkan kurungnya. Di sini ada simbol negatif, jadi kita harus kalikan dengan negatifnya. Nah, jadinya kita x kuadrat berarti negatif ini dikalikan dengan positif. Nah, jadinya positif atau negatif? positif Ayo, negatif atau positif dalam perkalian? minus Oke, jadinya minus. enam Nah, kemudian minus ini dikalikan juga dengan minus x plus plus x x. Nah, boleh nggak kalau kakak mau nulisnya kayak gini, x kuadrat plus x min 6? Boleh nggak? Dari yang ini kita hitung tadi berubah jadi seperti ini. Boleh atau tidak? nggak boleh Kenapa tidak boleh? Ayo, yakin tidak boleh? yakin Oke. Nah, karena di sini ada penjumlahan sama pengurangan yang dia setingkat, jadi itu bisa kita balik. Yang penting tandanya nggak dibalik. Jadi ini tetap positif x, ya kan? Ini positif x, ini negatif. Nah, kan? Berarti boleh ya kita tulis ini. Nah, biar lebih ringkas, kita tulis bersama ini ke dalam sini ya. Oke, kita langsung meringkasnya. Jadi apa tadi? X kuadrat plus x min 6 5. Oke, kita harus dulu yang ini. Nah, coba kita lihat. Ini kan masih ada persamaan kuadrat. Kalau kita belajar dari yang soal nomor 2, ketika ada persamaan kuadrat itu biasanya kita apa? Apa yang dicoret? Apa yang bisa dicoret? angkanya Gak bisa karena dia bentuknya penjumlahan, jadi nggak boleh dicoret. Oke, berarti kita harus ini memfaktoran terlebih dahulu. Berarti kita faktorkan x mendekati 2. Mana yang bisa difaktorkan? Yang ada kuadratnya, ya kan? Tadi berarti ininya difaktorin dari berapa? X x plus 2 kalau x plus 2 dikali x min 2 x min 2, ya kan? Jangan lupa ya yang di belakang, kan di belakang belum. X plus akar 6 min x. Terus bawahnya perlu difaktorkan apa enggak? Ya, perlu ya, karena ini masih ada kuadratnya. Berapa tuh faktorannya? x X. Ayo, cara pemfaktoran paling gampang itu bilangan berapa yang dikalikan negatif 6 ketika dijumlahkan hasilnya 1. Karena ini di sini 1, ya kan? Berarti x plus 2 x plus 2 x min x min 3 3. Benar enggak? Yakin enggak? x plus 3 x min 2 Kenapa berubah nih? karena nanti kalau di hasil akhirnya itu yang mana plus 1 Oke, karena yang plus ininya plus ya 1, jadi kita ininya harus 1. iya Yang gede maksudnya. iya Jadinya tandanya kita balik ya.
tinggal X plus 2 X plus 2 membuka dikali X plus akar 6 min X, bawahnya tinggal X plus 3. X plus 3. Nah, kan udah sederhana ya. Bisa nggak kita masukin nilai X-nya ini? X-nya 2. Bisa kita masukkan? Boleh? Boleh. Oke, boleh. Jawaban berapa ya? Kita juga masukkan X-nya juga. Jadinya berapa berarti? X-nya kita ganti 2 jadinya 4. iya 4. Terus dikali 2 ditambah akar 6 min 2. akar 6 min 2 berapa? 4. Akar berarti jadi akar 4 ya. Udah clear? Dibagi X-nya berapa? 5 2 plus 3 sama dengan 5 kan? Oke, kalau misalnya tidak muat, kakak tulis ulang di sini ya. Nah, kakak ulang, jadinya berapa tadi? 4. Terus berapa? 2 plus 2 plus 4. plus 4 ada akarnya apa enggak? Oh, akar 4. Jangan lupa ya akarnya karena kita belum menghitungnya. Dan dibagi 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5. Oke. Udah berapa? Berarti kita tinggal menyelesaikannya nih. Ya. Ayo berapa jadinya? Jadinya kan 4 ya kan? Dikali 2 ditambah akar 4 berapa? 2. Akar itu 2. Terus dibagi 5. Oke. 4 berarti 4 dikali 2 tambah 2 4 dibagi 5. 4 kali 5 16 dibagi 5. Berarti ada nilainya. Berarti kita sudah ketemu. Nah, jadi kita sudah tahu cara menentukan nilai limit fungsinya. Oke, coba ingat lagi. Tadi kan ada substitusi langsung, ya kan? Yang kedua ada penyederhanaan dengan pemfaktoran. Nah, tadi apa yang kita bahas untuk masalah yang limit yang ketiga? Bagaimana caranya yang awal tadi? Dikalikan dengan sekawan. Iya. Nah, yang ketiga caranya adalah dikalikan sekawannya ya. Oke. Udah nih kita udah belajar banyak hari ini. Masih semangat? Ada kendala? Masih semangat ya? Oke. Udah paham sampai sini? Atau mau ada yang ditanyakan? Paham dikit. Oke, mau tanya sesuatu? Oh, belum ada. Nah, kalau belum ada, coba kakak tanya lagi nih. Apa sih yang kamu pahami tentang fungsi limit? Apa ya tadi yang dari kakak jalan terus dekat sama meja, terus nilainya itu nggak berarti 0. Jadi Dengan tabel ini juga. Jadi apa ya? Nah, tadi apa yang kamu ketahui? tentang penyederhanaan. Iya, tentang pendekatan. Kalau ini penyederhanaannya itu tadi cara menghitung nilainya. Tadi kan kakak yang bilang mendekati meja, dekat tapi nggak 0 jaraknya karena masih ada jaraknya. Jadi mendekati. Oh, tentang cara pendekatan. Oke, jadi yang bisa kita simpulkan tentang konsep limit, kan? Konsep limit tadi tentang apa? Tentang pendekatan nilai. Pendekatan nilai. Nah, tadi kan kalau bilang pendekatan, ya kan? Jadi pendekatan itu kan nggak mesti nilainya itu 2, kayak misalnya 2 berarti bukan di suatu titik tertentu, ya kan? Itu titik tertentu. Tentu yang kita misalkan tadi X-nya misal tadi X sama dengan 2. Nah, jadi kan kakak misalkannya kan X-nya mendekati 2 kan? Bukan X sama dengan 2. Jadi makanya itu limit dikatakan pendekatan nilainya, bukan nilai di suatu titik tertentu. Oke, nah yang kedua cara menentukan nilai fungsi limit. Nah, 2. Ada berapa cara yang
faktoral, kemudian dikalikan sekawan. oke, dikalikan dengan sekawannya. Dari sini udah paham tentang konsep ini? Oke, nah kakak rasa cukup sekian dulu materi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk belajar di rumah ya, karena kamu udah aktif, kakak akan kasih bintang 1 di sini. Oke. Masih ada yang dibingungkan? Udah capek? Sedikit. Oh, sedikit capek. Oke, kakak akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Semoga materinya bermanfaat dan bisa dipelajari lebih lanjut. Jadi nggak bingung-bingung lagi tentang apa itu limit, tentang cara mencari nilai limit. Oke, kakak tutup ya. Terima kasih.